Kalian pasti pernah dengar tentang kereta cepat? Ya, jika kalian menaikinya, kecepatan itu super sangat cepat. Kursinya rapi dan bikin perjalanan yang biasanya berjam-jam jadi cuman sekejap. Di Indonesia kita punya proyek ambisius yaitu WOS, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Siapa yang tidak tahu itu? Tapi di balik kecepatannya ada cerita besar soal biaya, utang, dan ekspektasi publik yang bikin geger semuanya. Yuk kita telusuri apa yang sedang terjadi. Proyek Jakarta-Bandung High Speed Rail (KCJB) yang populer disebut WOS dirancang untuk menghubungkan Jakarta dan Bandung dengan jarak 142 km pada kecepatan operasi hingga 350 km per jam. Tujuannya yaitu adalah memangkas waktu, jarak tempuh, dan meningkatkan konektivitas ekonomi antar kota. Sedangkan kondisi terkini mengenai kemajuan operasi itu berbanding arah dengan masalah keuangan. Kereta Cepat Indonesia (WOS) Jakarta-Bandung High Speed Rail resmi mulai beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023. Di tahun 2023, WOS melayani sebanyak 1,1 juta penumpang dan sebanyak 4,65 juta penumpang di tahun 2024. Jumlah harian terus mengalami peningkatan dari awalnya 9.000 penumpang per hari di Oktober 2023. Meningkat lebih dari 100% menjadi 18 hingga 22.000 penumpang per hari di Oktober 2024. Puncaknya terjadi di tanggal 5 Juli 2024, di mana WOS melayani sebanyak 24.132 penumpang per hari. Meningkat 12% dibanding puncak pada tahun sebelumnya, tepatnya 19 November 2023, di mana WOS melayani 21.537 penumpang per hari. Di sisi lain, proyek ini menghadapi pembengkakan biaya dan tekanan finansial. Laporan-laporan terbaru menyebutkan cost overrun yang signifikan sehingga total utang proyek meningkat. Laporan menyebut angka yang besar hingga menimbulkan perhatian publik dan pembuat kebijakan. Beberapa laporan lokal media ekonomi menyatakan konsorsium pengelola mencatat kerugian operasional dalam periode tertentu yang memperlihatkan bahwa walau demand ada, struktur biaya dan beban bunga atau utang membuat operasi menantang secara finansial. Ini mendorong pembicaraan tentang restrukturisasi, dukungan finansial atau rencana pengelolaan jangka panjang. Semoga seluruh pihak dapat menghadapi masalah ini dengan kepala dingin. Saya tidak menyalahkan siapapun, saya hanya berharap penyelesaiannya dapat berjalan secara baik, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena pada akhirnya, transparansi dan kejujuran adalah kunci dari kepercayaan publik. Sekarang kita pindah ke negeri Sakura, Jepang, tempat saya tinggal ini. Ya, walaupun sebagai pekerja asing. Kalau kalian mau lihat versi yang lebih lama, matang, dan bisa dibilang sebagai pelopor kereta cepat di dunia, jawabannya Shinkansen. Kereta ini pertama kali beroperasi pada tahun 1964, tepat saat Jepang menjadi tuan rumah Olimpiade Tokyo. Waktu itu Jepang baru bangkit dari masa pasca perang. Mereka ingin menunjukkan ke dunia bahwa Jepang bukan hanya negara yang disiplin, tapi juga punya teknologi dan semangat inovasi yang luar biasa. Dan Shinkansen adalah simbol dari itu semua. Tepat waktu, efisien, dan aman. Shinkansen dikenal sebagai bullet train atau kereta peluru karena bentuknya yang aerodinamis dan kecepatannya yang menembus hingga 320 km per jam di beberapa jalur seperti Tokaido, Sanyo, dan Hokuriku Shinkansen. Tapi yang lebih luar biasa bukan cuma cepatnya, melainkan tepat waktunya. Bayangin aja, rata-rata keterlambatan Shinkansen dalam setahun itu kurang dari 1 menit. Bahkan, kalau keretanya terlambat 60 detik, petugas akan langsung meminta maaf secara resmi. Itu dikarenakan di Jepang, ketepatan waktu dianggap bentuk penghormatan kepada penumpang. Shinkansen juga terkenal karena catatan keselamatannya yang luar biasa.
Sejak pertama kali beroperasi tahun 1964 sampai sekarang tidak pernah ada korban jiwa akibat kecelakaan teknis di jaringan Shinkansen. Hal ini karena Jepang menerapkan sistem pengawasan otomatis, jalur khusus tanpa perlintasan sebidang, serta perawatan rutin yang sangat detail. Setiap malam setelah operasi berhenti, ratusan teknisi turun ke rel untuk memeriksa baut, rem, dan sensor satu persatu. Shinkansen juga tidak dibangun dalam satu malam. Jaringan ini tumbuh secara bertahap selama 6 dekade. Dari jalur pertama Tokyo-Osaka, Tokaido Line, hingga kini menjangkau Hokkaido di utara sampai Kyushu di selatan. Setiap ekspansi dilakukan dengan perhitungan ekonomi dan sosial yang matang, termasuk analisis jumlah penumpang, konektivitas antar kota, dan dampak daerah sekitar. Pemerintah Jepang dan perusahaan JR Group, Japan Railways, menempatkan sistem ini bukan hanya sebagai mode transportasi, tapi juga penggerak ekonomi daerah. Kota-kota kecil yang dilewati jalur Shinkansen biasanya tumbuh pesat karena aksesnya jadi lebih mudah, pariwisata meningkat, dan investasi baru berdatangan. Bagi orang Jepang, Shinkansen bukan sekedar kereta cepat, tapi simbol kerja keras, kecepatan, dan rasa tanggung jawab. Mereka percaya bahwa kemajuan teknologi harus sejalan dengan nilai-nilai, disiplin, dan rasa hormat terhadap pengguna. Maka nggak heran kalau Shinkansen sering dijadikan standar dunia untuk sistem kereta cepat modern. WOS atau kereta cepat di Indonesia, Jakarta-Bandung, adalah bukti ambisi Indonesia untuk modernisasi infrastruktur. Secara teknis dan sosial ini prestasi yang sangat besar. Tapi proyek besar juga datang dengan resiko finansial yang harus dikelola. Kebijakan tarif dan strategi pembiayaan jangka panjang jadi kunci agar manfaat ekonomi terasa luas. Sementara itu, menengok Shinkansen mengingatkan kita bahwa keberlanjutan bukan hanya kecepatan, melainkan keberlanjutan adalah tujuan akhir dari proyek kereta cepat. Semoga bermanfaat informasinya. Saya Priyuda Pratama. Assalamualaikum.